Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wenda Novitasari, BP 19101155310534. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada PT Batanghari Barisan Padang. Bab 1. Latar belakang masalah. PT Batanghari Barisan memiliki tingkat absensi yang lumayan tinggi. Absensi yang tinggi menyebabkan kinerja karyawan rendah dan target perusahaan sulit untuk tercapai, serta banyak aktivitas perusahaan terhambat yang mempengaruhi kinerja karyawan secara keseluruhan. Salah satu elemen yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah kepuasan kerja, di mana masih terdapat faktor kepuasan kerja yang belum diperhatikan perusahaan yang membuat menurunnya produktivitas dan semangat kerja karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Budaya organisasi dalam PT Batanghari Barisan belum dapat dikatakan baik karena visi dan misi serta nilai-nilai norma pada perusahaan belum dapat diterapkan sepenuhnya. Selain itu, gaya kepemimpinan dalam PT Batanghari Barisan juga belum dapat dikatakan baik karena sinergisitas kinerja antara pimpinan dan bawahan masih belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan karena pola alur komunikasi yang belum dapat dilakukan dengan benar, kurangnya tanggapan pimpinan terhadap karyawan serta adanya harapan-harapan karyawan yang belum terwujudkan. 2. Identifikasi masalah. 1. Kinerja karyawan belum sepenuhnya dikatakan baik. 2. Masih terdapat kinerja karyawan yang belum mencapai target. 3. Masih terdapat tingginya tingkat absensi terhadap karyawan. 4. Faktor kepuasan kerja karyawan belum sepenuhnya diperhatikan oleh PT Batanghari Barisan Padang. Yang kelima, menurunnya produktivitas dan semangat kerja karyawan dalam PT Batanghari Barisan Padang. Yang keenam, visi dan misi perusahaan belum dapat terlaksanakan dengan baik. Yang ketujuh, sinergisitas kinerja antara pimpinan dan bawahan belum sepenuhnya tercapai. Yang kedelapan, yaitu hubungan komunikasi dan keakraban antara pimpinan dan bawahan masih belum sesuai seperti yang diinginkan. 3. Batasan masalah. Agar lebih terarah berdasarkan latar belakang masalah di atas dan keterbatasan dari penelitian, maka peneliti membatasi permasalahan pada pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada PT Batanghari Barisan Padang. 4. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT Batanghari Barisan Padang. 2. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT Batanghari Barisan Padang. 3. Bagaimana pengaruh budaya organisasi dengan kepuasan kerja pada PT Batanghari Barisan Padang. 4. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan dengan kepuasan kerja pada PT Batanghari Barisan Padang. 5. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Batanghari Barisan Padang. 6. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja pada PT Batanghari Barisan Padang. 7. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja pada PT Batanghari Barisan Padang. Bab 2. 1. Landasan teori. Mengurangi teritori yang menunjang penulisan atau penelitian sehubungan dengan variabel. Jadi landasan teori pada proposal ini, yang pertama ada kinerja karyawan sebagai variabel Y. 1. Pengertian kinerja karyawan. Menurut Supriyadi pada tahun 2011, kinerja dapat didefinisikan sebagai hasil secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 2. Jenis-jenis kinerja karyawan. 1. Kinerja operasional. 2. Kinerja administratif. 3. Kinerja strategik. Tujuan penilaian kinerja. Yang pertama, untuk meningkatkan saling pengertian antara karyawan dengan persyaratan kinerja. Yang kedua, mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan. Yang ketiga, memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginannya. Yang keempat, mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan. Yang kelima, memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan dan sebagainya. 4. Indikator kinerja karyawan.
Yang pertama, kualitas kerja yang dihasilkan. Yang kedua, kuantitas pekerjaan yang dihasilkan. Yang ketiga, mendapatkan supervisi terhadap pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat, tingkat kehadiran. Yang kelima, dapat melaksanakan pekerjaan tanpa bantuan orang lain. Yang keenam, mempunyai kemampuan dalam mencapai target kerja. 2. Kepuasan kerja sebagai variabel Z. Pengertian kepuasan kerja. Menurut Ali dan Agustin pada tahun 2018 mengungkapkan kepuasan kerja merupakan perasaan seseorang terhadap pekerjaan dengan mempertimbangkan aspek yang ada di dalam pekerjaannya, sehingga timbul dalam dirinya suatu perasaan senang atau bahagia terhadap situasi kerja dan rekan kerjanya. Yang kedua, faktor kepuasan kerja. Yang pertama ada faktor kepribadian, nilai-nilai, situasi kerja, dan pengaruh sosial. Yang ketiga, dimensi kepuasan kerja. Yang pertama ada kepemimpinan, yang kedua kompetisi atas pekerjaan yang dihadapi, yang ketiga kebijakan manajemen, yang keempat kompensasi, yang kelima penghargaan, dan yang keenam suasana lingkungan. Indikator kepuasan kerja. Yang pertama ada kepuasan dengan gaji, kepuasan dengan promosi, kepuasan dengan rekan kerja, kepuasan dengan atasan, dan kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri. Yang ketiga, budaya organisasi sebagai variabel X1. Menurut Irawati pada tahun 2017, budaya organisasi didefinisikan sebagai seperangkat nilai, keyakinan, dan pola perilaku yang membentuk identitas organisasi dan perilaku anggotanya. 2. Fungsi budaya organisasi. Yang pertama, budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang kedua, budaya membuat satu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Yang ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen pada satu yang lebih luas daripada kepentingan diri individu seseorang. Yang keempat, budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. Yang kelima, budaya sebagai mekanisme membuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. 3. Faktor budaya organisasi. 1. Ada dimensi keterlibatan, 2. Ada dimensi konsistensi, 3. Ada dimensi adaptasi, dan 4. Ada dimensi misi. 4. Indikator budaya organisasi. 1. Inovasi dan mau mengambil risiko, 2. Perhatian terhadap detail, 3. Berorientasi pada hasil, 3. Berorientasi pada orang, 5. Berorientasi pada tim, 6. Keagresifan, 7. Kemantapan. 4. Gaya kepemimpinan sebagai variabel X2. 1. Pengertian gaya kepemimpinan. Menurut Busro pada tahun 2018, gaya kepemimpinan adalah cara yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. 2. Fungsi gaya kepemimpinan. 1. Ada fungsi instruktif, yang kedua ada fungsi konsultatif, yang ketiga ada fungsi partisipasi, yang keempat ada fungsi delegasi, dan yang kelima ada fungsi pengendalian. Tipe-tipe gaya kepemimpinan. 1. Visionari atau kepemimpinan dengan visi. Yang kedua ada coaching atau kepemimpinan dengan pembinaan. Yang ketiga ada afilat atau kepemimpinan kerjasama. Yang keempat ada demokratik atau kepemimpinan demokrasi. Yang kelima ada pakai setting atau kepemimpinan memacu kemajuan. Yang keenam ada commanding atau kepemimpinan otoriter. Yang keempat, indikator gaya kepemimpinan. Yang pertama, kemampuan mengambil keputusan. Yang kedua, kemampuan memotivasi. Yang ketiga, kemampuan komunikasi. Yang keempat, kemampuan mengendalikan bawahan. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kemampuan mengendalikan emosi. 2. Tinjauan penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hendra dan Fitrianis, maka dapat disimpulkan hasil penelitiannya adalah bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara budaya organisasi gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. 3. Kerangka pikir.
dapat dilihat pada gambar berikut. 4. Hipotesis. Berdasarkan pengembangan hipotesis yang dilakukan oleh penelitian yang terdahulu, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa terdapat H1 diduga budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. H2 diduga gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. H3 diduga budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. H4 diduga gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. H5 diduga kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. H6 diduga budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Dan H7 diduga gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Bab 3. Metode penelitian. 1. Objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada PT Batanghari Barisan Padang adalah sebuah perusahaan yang beralamat di Jalan Padang Bypass, Pampangan, Kota Padang, tepatnya di kota atau Kabupaten Padang yang merupakan salah satu kota kabupaten penting yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. 2. Desain penelitian. Desain penelitian merupakan semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. 3. Populasi dan sampel. Populasi adalah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek. Dan dalam penelitian ini, populasi berjumlah 266 orang karyawan. Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian sebagai wakil dari anggota populasi. Dalam penelitian ini, jumlah sampel ditentukan dengan rumus solving yang berjumlah 73 orang karyawan. 4. Jenis dan sumber data. 1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner yang berisi pernyataan atau pertanyaan. 2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku referensi atau literatur tertentu. 5. Variabel dan definisi operasional variabel. Operasional variabel sebagai perangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati peneliti dan bagaimana mengukur variabel atau konsep. Operasional variabel dalam penelitian ini adalah 1. Variabel dependen yaitu kinerja karyawan sebagai variabel Y. 2. Variabel intervening yaitu kepuasan kerja sebagai variabel Z. 3. Variabel dependen yaitu budaya organisasi sebagai X1 dan gaya kepemimpinan sebagai X2. 6. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada kuesioner, dan yang ketiga penelitian perpustakaan. 7. Teknik analisis data. 1. Uji validitas, 2. Uji reliabilitas, 3. Analisis deskriptif TCR, 4. Uji asumsi klasik, yaitu terbagi ke dalam uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi. Yang kelima ada analisis regresi berganda, dan yang keenam uji hipotesis, yaitu terbagi ke dalam uji parsial atau uji T, uji simultan atau uji F, uji koefisien determinasi atau R kuadrat, dan yang ketujuh ada analisis jalur atau path analysis. Baiklah, sampai di sinilah presentasi yang dapat saya lakukan. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.